Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat selalu untuk belajar. Langsung saja ya, kita materi yang pertama, yaitu organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan terdiri dari 1. Sel, 2. Jaringan, 3. Organ, 4. Sistem organ, dan yang kelima yaitu organisme. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel berdasarkan membran inti dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian sel. 1. Dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel tumbuhan mengandung zat selulosa atau serat yang bersifat sangat keras. Fungsi dinding sel ini adalah untuk melindungi isi sel, memperkuat sel, dan memberi bentuk pada sel. Yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma merupakan bagian sel yang paling luar. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung. Selain itu, membran plasma juga berfungsi untuk mengatur masuk dan keluarnya zat ke dalam sel. Membran plasma tersusun atas lemak dan protein. Oleh karena itu, bersifat selektif permeabel. Artinya, ada zat tertentu yang dapat masuk dengan mudah dan ada zat tertentu tidak dapat atau sulit melewatinya. Yang ketiga, yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berfungsi sebagai tempat terjadinya kegiatan sel. Adapun organel-organel yang terdapat pada sitoplasma yaitu sebagai berikut. A. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE yaitu organel yang tampak seperti saluran berkelok-kelok di sekitar inti. RE berfungsi untuk transportasi dan sintesis zat. RE dibedakan menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar yaitu RE yang memiliki ribosom di permukaannya, berfungsi untuk sintetis atau pembukaan protein. Sedangkan RE halus yaitu RE yang tidak memiliki ribosom di permukaannya, berfungsi untuk sintesis lipid atau lemak. B. Vakuola. Vakuola merupakan kantung atau rongga besar tempat menyimpan air, cadangan makanan, sisa metabolisme, dan pigmen. Vakuola pada sel hewan bersel satu ada dua macam, yaitu vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil. Vakuola kontraktil adalah vakuola berdenyut, berfungsi sebagai alat pengeluaran yang membuang sisa dari dalam sel. Sedangkan vakuola non-kontraktil adalah vakuola makanan, berfungsi untuk menyerap dan mengedarkan zat makanan ke seluruh bagian sel. C. Ribosom. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran halus yang berfungsi untuk sintesis protein. Organel ini tampak seperti butir-butir di sepanjang saluran dalam dan keluar retikulum endoplasma atau terdapat bebas di dalam sitoplasma. D. Mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi atau proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Mitokondria terbentuk seperti kantung kecil yang bagian dalamnya berlekuk-lekuk atau melipat-lipat. Dinding bagian dalam yang berlekuk-lekuk disebut krista. Bentuk yang berlekuk-lekuk memperluas bidang permukaan agar pembentukan energi lebih efektif. E. Badan Golgi. Badan Golgi adalah tempat pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi agar tidak meracuni atau mengganggu kerja sel. Badan Golgi disebut sebagai alat ekskresi atau pengeluaran dalam sel. Organel ini terbentuk saluran memanjang dan berkelok-kelok dengan ujung saluran membulat dan tampak seperti melepas kantong. F. Plastida.
Plastida yaitu organel yang hanya terdapat pada tumbuhan dan umumnya mengandung pigmen. Plastida dibedakan menjadi 3, yaitu kloroplas, kromolas, dan leukoplas. Kloroplas yaitu mengandung pigmen klorofil dan berperan dalam fotosintesis. Yang kedua yaitu kromoplas. Kromoplas adalah mengandung pigmen selain klorofil. Sedangkan leukoplas berfungsi untuk menyimpan zat makanan. G. Lisosom. Lisosom adalah organel yang berfungsi untuk pencernaan sel. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan. Lisosom banyak terdapat di dalam sel darah putih atau leukosit. H. Centriol. Centriol yaitu organel yang berfungsi dalam pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. 4. Inti sel. Inti sel berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh sitoplasma, berbentuk bulat atau lonjong. Inti sel dibungkus oleh 2 membran yang masing-masing dipisahkan oleh celah sebesar 20-30 mm yang disebut spatium perinuklearis. Lapisan luar berfungsi untuk memelihara keberadaan lubang dan bentuk inti. Lapisan dalam berfungsi untuk memegang bagian kromosom interfase. Adapun bagian-bagian dari inti adalah sebagai berikut. A. Anak inti, nukleolus, yang berperan dalam proses sintesa protein. B. Kromatin, yang terdiri dari DNA dan RNA serta nukleoprotein. Kromatin akan menjadi kromosom atau pembawa gen. C. Plasma inti atau nukleoplasma. Pelajarilah, pahamilah, dan cermatilah pada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ini. Sel tersusun atas protoplasma yang mengandung senyawa organik dan anorganik. A. Senyawa organik. Senyawa-senyawa organik pada protoplasma sebagai berikut. 1. Karbohidrat. Karbohidrat itu tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua yaitu protein. Protein ini tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan kadang-kadang ditambah sulfur serta fosfat. Yang ketiga ialah lemak. Lemak atau lipid terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfor dan nitrogen. Lemak terbentuk dari asam lemak dan gliserol. B. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik yang menyusun protoplasma sebagai berikut. 1. Air. 2. Garam-garam mineral. 3. Gas, antara lain oksigen dan karbon dioksida. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan.